Kalau ada yang misalnya meminta ganti uang 1.200.000, datang ke kantor ahli dengan bukti itu kita langsung bayar. Kalau ada yang keberatan dengan donasinya, saya balikan. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, Saya Bang. kasih tahu. Ini dari sisi Misalnya nih, ya kan, sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh kok dibayar utang nih, saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau bukan yang dia masalah nggak ganti, rela. Kak. Masalah Kami sebagai donatur atau kuasa donatur tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan yang bersangkutan yang menyatakan ingin mengembalikan uang atau ambil kepada mereka. Kalau merasa banyak uang, jangan di sini panggungnya, gitu ya. Tadi kan ada kolosan aja nggak sedia saya ganti uangmu, nggak perlu begitu gitu loh. Banyak juga orang kaya tapi jangan sombong gitu loh. Kamu tuh kok sombong sekali jadi manusia gitu loh. Udahlah pikirkan hidupmu aja lah, nggak usah mikirin yang macam-macam. Harusnya jelas ya kalau mereka memang dua-duanya udah setuju ya uang itu nggak usah dipersulit lagi, dikembalikan saja kepada Agus. Jadi ya tinggal diaudit aja, kan udah ada orangnya. Jadi nggak perlu setiap kali penggunaan Densu harus datang, Novi harus datang, donatur harus datang. bilang serahkan kan kita harus melihat mekanisme hukum apa yang didalam undang-undang, ya kan? Kalau langsung serahkan, lalu tiba-tiba Agus menggunakan tidak sesuai peruntukan, dia bertanggung jawab tetap yayasan. Dalam undang-undang yayasan kan yayasan tidak boleh membuat perjanjian, tetapi untuk maksud tujuan yayasan boleh. Oke, kita bikin 1,3 masuk ke rekening Agus, ya. Para pihak semua tanda tangan, ya. Kemudian kita memberikan saksi daripada donatur tadi. Lalu kita sepakat serahkan seluruh uangnya supaya ada risiko hukum dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Kan yayasan itu berkewajiban tuh. Baik itu laporan pertanggungjawaban 6 bulan maupun tutup tahunan. Itu risiko hukum ada di situ. Nah, mari kita bikin. Cepat, tidak ada masalah. Mau Saya tantang nih, mau nggak bikin seperti itu? Yang jadi Bang Farhan? pertanyaan saya, Saya tanya dah. Bentar Bang John, mau nggak dibikin perjanjian? Sebelum seperti saya itu? katakan mau, Kalau dalam kedudukan hukum, tetapi itu adalah uang donatur, tetapi sudah masuk bagian daripada kekayaan yayasan, ya. Saya berbagi, langkah-langkah yayasan benar nggak, Bang George? Saya bilang benar. Baik dari sisi undang yayasan maupun dalam pasal 1656 KUHP Perdata. Karena langkah-langkah yang dilakukan kooperasional baik itu Novi maupun Gary dalam mengamankan dana tersebut, itu bagian dapat mempertahankan kepercayaan dari pihak ketiga. Maka kedudukan hukum dan lainnya adalah tapi dampaknya orang Ini terlambat. pengobatannya diterhambat Oke, kita jadinya. sepakat besok pengobatan. Bikin dah akta, mau nggak? Tapi Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. bukan masalah risiko Loh, itu, saya Bang. kasih tahu. Ini dari sisi undang-undang. Maksudnya gimana? Anda mau mengganti Dalam uang pasal donasinya? 70, Betul. bentar. Oke, Bang John sebentar. Ini Bang Alvin maksudnya Anda akan berkenan mengganti uang donasi. bentar. betul? Betul, jadi kalau misalnya nih ya kan sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh kok dibayar utang nih, saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau Bukan yang dia masalah nggak ganti, rela. Kak. Masalah suatu hal, pertanggungjawaban beres hukum. gitu loh. Bentar, Bang. Kita bukan bicara Di dalam masalah pasal uang di 70 sini. undang-undang, bentar Bang Loh, Jira. kan kita bicara Bentar, masalah Bang. uang yang Bang, mau bentar. dimasukkan ke sini. Saya luruskan dulu sisi hukum. Bicara masalah Di dalam pasal 70 undang-undang Iya, yayasan. prosedurnya Bentar. begitu, saya Bentar, bilang. ini masalah undang-undang. Oke, Jadi oke, kita oke. bisa Kenapa gitu. nggak boleh? Uang saya kok. Kamu, tapi bukan Iya, uang begitu abang. Lah prosedurnya. iya, Uang kan mereka. saya mau menggaransi kalau mereka keberatan, kalau dia yang keberatan. Tidak, kita bicara Kembali aja undang-undang. kita kepada Regulasi. posisi Saya sudah Oke, Bapak-bapak. Untuk para donatur pertama-pertama Agus ucapkan terima kasih banyak yang udah ngasih ke Agus. Mohon maaf juga karena Agus udah salah menggunakan uang itu karena ketidaktahuan Agus. Agus sedalam-dalamnya minta mohon maaf lah gitu. Oke, Gitu. Iya. baik. Jadi murni karena ketidakpahaman ya. Baik. Iya. Iya, Agus akan memanfaatkan itu untuk kepentingan pengobatan Agus. Oke, baik. Ya, kita jangan selalu menunjukkan keakuan kita. Tadi kan ada kolosan aja nggak sedia saya ganti uangmu, nggak perlu begitu gitu loh. Banyak juga orang kaya tapi jangan sombong gitu loh. Nah, jadi saya sudah sampaikan jangan bicara tentang masalah itu, suka saya kata itu mancing saya. Tuh, kamu tuh kok sombong sekali jadi manusia gitu loh. Udahlah pikirkan hidupmu aja lah, nggak usah mikirin yang macam-macam. Apa tujuannya menyerang masalah pribadi Novi? Dia kan menunjukkan arogansi itu. Ya. Dengan case ini dibuat jadi ajang untuk seperti itu. Lah dendamnya apa sama Novi? Catat baik-baik loh, bukan gara-gara saya di pihak Novi, bukan ya. Tapi dia sudah melakukan daya upaya untuk menyelamatkan orang. Dan uang tidak dikangkangi kok ada kok. Dan dia bersedia juga untuk menyelesaikan itu kepada si Agusnya. Ngapain diserang-serang lagi? Nggak usah serang lah. Sudahlah. Sudah sepakat, donatur sudah sepakat. Oke,
kita juga sudah oke, Farhad sudah oke. Oh, ini nyemplok masalah kayak gituan. Nanti saya ganti. Maka saya bilang, kamu nggak usah seperti itu. Kamu boleh punya uang tapi jangan seperti itu. Suka-suka saya. Ini kan menjawab apa gitu loh. Perbaiki diri sendiri, ya, jaga diri sendiri, jaga kesehatan kita. Kalau selalu kita menyerang-nyerang orang lain, nanti kualat kita nanti. Hari ini sudah melakukan pendaftaran perkara secara perdata atas perbuatan melawan hukum, yang mana terhadap gugatan ini sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, ini gugatan kita mungkin masih menunggu waktu 1-2 hari ini untuk keluar nomor perkara dan diberikan kepada para pihak yang terkait. Di sini ada pihak terkaitnya, ada 4 pihak, di mana pihak Agus Salim sebagai tergugat 1, pihak Diri Sumargo sebagai tergugat 2, pihak Yayasan atau Novi sebagai tergugat ketiga, dan pihak Kementerian Sosial sebagai pihak turut tergugat. Yang kedua, bahwa kita juga sudah melakukan pelaporan pidana ke Polda Metro Jaya. Ya, ini suratnya nih. Nah, cuma ini secara detail yang sudah kita sebagai etik wawancara aja. Jadi ini beberapa item kita delete. Laporan siapa Bang? Dan yang dilaporkan adalah berapa? Agus Salim terkait dengan penggelapan dana sebesar 138 juta dana donasi. Oke, kita di sini mewakili dari nomor LP-nya Bang. Nomor LP-nya itu 7252. 7252. Pasalnya pasal 372. Terkait dengan dana 138 juta yang dana donasi yang digunakan atau yang diselewengkan. Ancaman tetap 4 tahun ya, di atas 4 tahun. Nanti tinggal kita ikuti aja proses ini, sehingga kami imbau agar kepada Kemensos bahwa kami dari pihak donatur sudah melakukan upaya-upaya hukum. Sudah sejauh ini, mohon agar sekiranya ada perdamaian yang diusung oleh pihak Kemensos juga melibatkan pihak kami, karena kami tetap menghargai adanya perdamaian. Namun perdamaian yang kita mau adalah perdamaian di mana perkara inti ini bisa terselesaikan dengan damai, termasuk juga perkara-perkara lainnya, LP-LP yang lain. Kami siap mencabut dan mencabut laporan gugatan perdata dan mencabut laporan Polda apabila memang harus berjalan dengan baik. Karena Islam memang tujuan awal dari kami semua, dari pihak donatur, menginginkan adanya perdamaian dan tidak berlarut-larut terhadap urusan ini. Dan jangan pernah menganggap donatur itu adalah hal yang sepele ya. Saya ingatkan sekali lagi ya, donatur sudah mulai mengambil peran penting kepada semua pihak ya. Kalau selama ini donatur bertindak pasif karena kita berharap diberikan ruang untuk memberikan kontribusi pemikiran. Namun hari ini sudah ditempuh beberapa kali upaya perdamaian sehingga deadlock. Tentu kami yang selama ini merasa diabaikan sebagai donatur, ya, kami sudah melakukan langkah-langkah hukum dan ini tegas. Pihak Nopi pun dan Densu kami tarik ke dalam persoalan ini, ya, dan tegas kami akan lakukan upaya-upaya hukum lanjutan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh Teknopi dan Densu, karena kami tidak mengetahui ini memiliki izin apa enggak sebelumnya, gitu ya. Dan ini cukup tegas saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami kuasa donatur akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas lagi untuk semua pihak. Termasuk Agus, ini sebagai sesama advokat, harus berada di dalam rule, di dalam menangani perkara. Kami sebagai donatur atau kuasa donatur tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan yang bersangkutan yang menyatakan ingin mengembalikan uang atau ambil kepada mereka. Kami hanya memiliki hubungan kepada penyelenggara berikut dengan si Agus, ya. Jadi kalau dia punya uang, nggak usah dihubung-hubungkan mau dibalikin kemana. Kami nggak akan terima itu. Nggak penting bagi kami uangnya itu. Gitu ya. Yang penting adalah kami mau tahu ini mau diselesaikan secara damai atau tidak. Kalau merasa banyak uang, jangan di sini panggungnya. Gitu ya. Bukan di sini panggungnya. Nggak usah nunjukin uang di sini. Gitu. Kita cuma mau minta uang daripada donatur. Di mana sekarang? Diparkir di tempatnya Yayasan Nopi. Itu yang kami kejar. Tidak ada uang yang lain. Mau dibawa pun satu karung uang itu tidak ada hubungan dengan kami donatur. Gini ya, kita harus menggunakan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum.
Siapapun itu bisa dipidana kalau dapat dibuktikan. Jangan mendahului keputusan daripada penyidik, ya. Jangan merasa kalau kita ini sebagai sarjana hukum, terus kita merasa lebih hebat, dapat meyakinkan seseorang bisa dipidana atau tidak. Sekarang saya tanya teman-teman media, siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan seseorang itu bisa dijadikan tersangka? Siapa yang menyatakan seseorang itu bisa jadi terpidana? Bisa kita sebagai advokat menyatakan itu? Jadi kalau bukan kewenangan kita, ngapain kita masuk ke ranah itu? Kita ini ditonton oleh publik. Jangan berikan edukasi yang akhirnya membuat masyarakat dapat menafsirkan dengan berbeda. Aturan hukum harus dijelaskan dengan baik. Kita ini teladan hukum, ya. Saya mintakan kepada seluruh advokat, ya, yang ikut terkait di dalam persoalan Agus ini, jangan memperkeruh situasi. Kami donatur selama ini berusaha untuk pasif, berusaha untuk diam, karena kami berpikir ini persoalan sederhana, jangan dibikin sulit. Gitu. Jadi kuasa yang kita terima itu total dari polling yang kita lakukan ada 539 kuasa yang kita terima secara langsung, secara surat kuasa secara online, kemudian sudah kita beri metrai semuanya secara elektronik. Nah, dasar itulah yang menjadi kemudian kita mengajukan gugatan dan membuat laporan. Kami berharap, ya, mari kita sesama rekan pengacara, kalau kita ingin betul-betul keluar dari rule persoalan ini sudah mau the rule of game, ya, sudah akan mau selesai. Kita membuka hati kalau mau baik. Kami donatur pun siap. Apa yang disampaikan Pak Dudi tadi, kalau kita mau cabut laporan, kita mau cabut gugatan, masing-masing kita cabut semua. Mau islah ayo, tapi jangan ada yang merasa paling super power, ada yang merasa paling hebat. Nggak begitu dong caranya. Ini perkara udah menjadi ruang lingkup secara bersama-sama, mengikat semuanya. Emang ini perkara sulit? Ini perkara sederhana. Siapa yang mengucapkan itu? Pengacara-pengacara senior sudah sampaikan, ini pengacara sederhana, persoalan sederhana. Nah, kalau kita memang merasa ini persoalan sederhana, kenapa kita nggak bikin sederhana?